Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Seorang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kamu juga. Amin. 2 minggu yang lalu kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Betapa kita bersyukur buat kayu salib. Buat orang dunia, kayu salib adalah batu sandungan. Buat orang dunia, kayu salib adalah kebodohan. Tapi buat saudara, buat saya, kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Betapa saudara dan saya bersyukur karena apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Semua dosamu sudah diampuni. Bilang sama kiri kanan, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Karena iman dalam Kristus Yesus. Lebih daripada itu, seperti yang tadi saya katakan, semua yang baik tentang Yesus, kekudusannya, kebenarannya, semua yang indah tentang Yesus ditanggungkan sama saudara sama saya. Sehingga hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah bau-bau yang harum dari Kristus. Bagi siapa? Bukan bagi manusia, tapi bagi Allah. Miliki keberanian, menghampiri takhta kasih karunia. Selalu memiliki keberanian. Amin. Tuhan senang ketika saudara datang. Kepuasan Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya. Waktu Dia bisa mengasihimu, itu kepuasan Tuhan. Amin. Dan lebih daripada itu, setiap minggu saudara datang ke tempat ini, saudara melihat salib Yesus, melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, melihat semua pekerjaan yang Dia sudah selesaikan, saudara mendapat kedua-duanya. Apa itu? Hikmat Allah dan kekuatan Allah. Amin. Dan kita sudah sama-sama memperingati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Jemaat Bethesda bukan hanya sekedar memperingati, tapi kamu merasakan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupanmu setiap hari. Amin. Bagaimana caranya? Set your mind on the Spirit. Selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran saudara, kesadaran saudara selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Kebenaran karena iman. Jadi setiap saat, ini merupakan doa saya setiap hari. Nggak pernah saya tidak ucapkan kalimat ini. Saya orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Waktu kamu memiliki kesadaran, set your mind on the Spirit, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, maka Roh Kudus yang ada dalammu, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, menjamah juga tubuhmu yang fana. Apa arti yang fana? Yang masih menjadi objek sakit penyakit, yang masih menjadi objek penderitaan, pencobaan, maka Roh Kudus menjamah tubuhmu yang fana, sehingga tubuhmu dihidupkan. Memiliki so alive. Hidup yang sama seperti hidup yang Yesus miliki setelah Dia bangkit dari kematian. Ini yang namanya mengalami kuasa kebangkitan. Bagaimana caranya? Set your mind on the Spirit. Selalu memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini, beberapa minggu ke depan, saya akan mengajak saudara untuk sama-sama mengetahui apa rancangan Allah dalam hidupmu. Setelah Dia menyelamatkan saudara, membenarkan saudara, setelah itu Dia punya rancangan buat saudara, buat saya. Seperti yang saya pernah sampaikan sama saudara, jangan hidup dalam rancanganmu sendiri. Oh, saya mau begini Pak, saya mau punya ini. It is okay, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi kamu harus tahu rancangan Tuhan dalam hidupmu. Setelah Dia selamatkan saudara, setelah Dia membenarkan saudara, Dia punya rancangan. Saudara harus tahu. Saudara harus in line. Hidup dalam rancangan Tuhan. Maka segala sesuatunya, apapun mimpi-mimpimu, kehidupan keluargamu, kehidupan anakmu, masa depan anakmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, semuanya pasti indah. Tuhan tambahkan. Amin. Kenapa? Karena kamu akan menjadi, nanti. Goalnya adalah kamu menjadi sama seperti Yesus. Amin. Ini rancangan Tuhan buat setiap orang percaya. Setiap diberkati. Roma pasal 4
ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia diserahkan bukan karena pelanggaran yang dia lakukan. Tapi dia diserahkan karena pelanggaran yang kita lakukan. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, Alkitab berkata, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosamu, semua dosa saya. Dia diserahkan sampai mati. Karena pelanggaran saudara, pelanggaran saya. Amin. Ada begitu banyak narasi yang mengatakan bahwa Yesus mati dibunuh. Ini jauh dari kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa begitu mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Melainkan oleh karena kehendakku sendiri aku menyerahkan. Aku berkuasa untuk menyerahkan, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ini kuasa yang Yesus miliki. Waktu Yesus masih bayi, iblis ingin membunuh Yesus melalui Herodes. Tapi iblis gak berhasil. Waktu Yesus masuk dalam pelayanan, iblis berkali-kali mau membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkali-kali mau melempar Yesus dengan batu, tapi Yesus bisa lewat dari tengah-tengah mereka. Berkali-kali iblis ingin membunuh Yesus, tapi iblis gak pernah berhasil. Di Taman Getsemani, ingat Taman Getsemani? Mereka datang segerombolan, membawa pentung, membawa pedang, seperti mau menangkap penyamun. Yesus berkata, kamu sangka penyamun kah aku? Mendatangi aku dengan sedemikian rupa. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus berkata, akulah dia. Waktu Yesus berkata, akulah dia, apa yang terjadi sama mereka? Mereka mundur dan mereka semua terjatuh. Dan Yesus menunggu mereka bangun. Jangankan membunuh Yesus, menangkap Yesus saja. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Untuk menyerahkan dirinya. Menggantikan posisimu. Menanggung semua dosamu. Semua pelanggaran saudara, pelanggaran saya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dia berikan nyawanya supaya saudara dan saya yang seharusnya mati bisa memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara tahu dan mengerti kualitas seorang pribadi yang menggantikan posisimu, maka saudara juga akan tahu dan mengerti kualitas pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Kualitas pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan adalah pekerjaan yang sempurna. Nggak bisa dikurangin. Tidak perlu ditambahkan. Sudah sempurna. Alkitab berkata, Ibrani berkata, oleh satu korban saja. Berapa korban? Satu korban saja. Ia sanggup menyempurnakan selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Karena apa yang Yesus lakukan. Saya punya kabar baik. Hari ini Yesus menempatkan saya di hadapan Bapa. Cemerlang, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Tubuh yang sama. Bukan tubuh yang berbeda. Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama yang diserahkan. Karena pelanggaran kita. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Apakah dia berbuat dosa? Tidak. Semua dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia menjadi dosa karena kita. Kemudian waktu dia menanggung semua dosamu, dia menjadi dosa karena kita. Allah memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya orang berdosa. Dia hukum semua dosamu di tubuhnya Yesus sampai Yesus mati. Pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus. Tapi waktu Allah membangkitkan Yesus, dia membangkitkan Yesus tanpa dosamu lagi. Amin. Artinya, kebangkitan Yesus adalah bukti
Allah menerima semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Menanggung dosamu. Amin. Waktu dia bangkit tanpa dosamu. Kebangkitan Yesus adalah bukti semua dosamu sudah diampuni. Dan hari ini kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Bersukacitalah saudara. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang benar. Saudara bisa bayangin, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Kalau sampai dia nggak bangkit, seperti yang Pastor Jamie khotbahkan kemarin, kalau sampai Yesus nggak bangkit, apa yang terjadi? Kamu masih hidup dalam dosamu, karena nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya kalau Allah menerima semua pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu, menanggung dosamu. Nggak ada buktinya. Dia dibangkitkan tanpa dosamu. Ini bukti bahwa kamu tidak lagi hidup dalam dosamu. Dosamu sudah diampuni. Kalau sampai Yesus nggak bangkit, imanmu sia-sia. Tapi puji Tuhan, dia sudah dibangkitkan. Imanmu tidak menjadi sia-sia. Yang percaya boleh bilang amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dan dia dibangkitkan karena untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Amin. Perhatikan baik-baik. Setelah kamu diselamatkan, setelah kamu dibenarkan, apa selanjutnya yang Allah lakukan sama saudara sama saya? Perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya, Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelumnya mengatakan dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Apa akibatnya? Saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari ini saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman yang datang dari Allah. Tidak lagi ada kutuk yang datang dari Allah. Allah gak murka lagi sama kamu. Allah gak menghardik kamu lagi. Amin. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Shalom. Health, safety, prosper, peace. Hidupmu aman, sehat, makmur, damai. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebelum saudara dan saya diselamatkan, saudara adalah orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Alkitab berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan oleh iman, kita sekarang punya akses. Punya jalan masuk. Punya akses kepada apa? Kepada kasih karunia. Amin. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Jadi masa depan saudara, masa depan saya adalah untuk menerima kemuliaan Allah. Dan hari ini saudara sudah masuk dalam kemuliaan Allah. Satu-satunya pengharapan yang kita nantikan adalah tubuhmu yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Amin. Kapan? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Tapi hari ini saudara sudah masuk dalam kemuliaan Allah. Apa itu? Nanti saya kasih tahu sama saudara. Ini rancangan Tuhan buat setiap orang percaya setelah dia menyelamatkan, membenarkan saudara. Amin. Oleh dia, oleh karena apa yang Yesus lakukan. Hari ini, saudara dan saya percaya sama Yesus. Oleh iman. Karena kamu percaya sama pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Saudara punya akses. Punya jalan masuk kepada apa? Kepada kasih karunia. Saya mau saudara mengerti, kasih karunia adalah pemberian. Bukan sesuatu yang kamu perjuangkan dengan kekuatan kamu. Bukan, tapi pemberian. Dan orang-orang dalam perjanjian lama, tidak semua orang dalam perjanjian lama menerima kasih karunia Tuhan. Jadi buat orang-orang dalam perjanjian lama, kasih karunia Tuhan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Karena nggak semua orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Nggak semua orang bisa mengakses kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa yang Tuhan mau berikan. Nggak semua orang.
hanya segelintir orang. Mereka tahu waktu mereka baca perjanjian lama, mereka tahu siapa-siapa saja yang pernah menerima kasih karunia Tuhan. Siapa saja? Contohnya Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Betul? Siapa lagi? Esther. Esther mendapat kasih karunia di hadapan raja dari Tuhan. Siapa lagi? Ruth. Ruth mendapat kasih karunia dari Boas penebusnya. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan di hadapan Firaun. Dalam hitungan jam, Yusuf yang tadinya seorang budak bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini yang kasih karunia lakukan dalam hidupmu ketika kasih karunia datang. Saudara bisa bayangin dari seorang budak dalam hitungan jam bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini yang kasih karunia bisa lakukan. Dan enggak semua orang dalam perjanjian lama bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi oleh karena apa yang dia lakukan. Amin. Oleh iman. Ketika kamu percaya hari ini saudara punya akses kepada kasih karunia. Jadi hari ini saudara dan saya percaya sama Yesus. Hari ini hidupmu di bawah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya setiap hari memiliki kesadaran dan selalu perkatakan saya orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bilang sama kiri kanan kamu, kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Selalu harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak terduga, yang luar biasa selalu terjadi dalam hidupmu. Amin. Semua karena pemberian, karena apa yang sudah Yesus selesaikan. Amin. Dan ingat baik-baik, hidup di bawah kasih karunia bukan berarti gak ada masalah. Ya, sekarang aminnya mulai kecil. Tadi amin, amin, amin. Hidup di bawah kasih karunia bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti gak ada tantangan. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan bukan hanya itu saja, kita yang hidup di bawah kasih karunia, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Ada yang bilang amin ya? Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa dikatakan kita bermegah dalam kesengsaraan? Perhatikan baik-baik. Istilahnya begini, kalau orang lemparin saudara pakai batu, saya percaya tidak ada satupun batu yang dilempar kepada saudara melukai saudara. Justru batu-batu itu saudara pakai sebagai batu pijakan untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ingat baik-baik. Roma pasal 8 ayat 28. Itu sebab kita bermegah dalam kesengsaraan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Katakan bersama saya, kita tahu sekarang. Apakah saudara tahu sekarang? Atau hanya sekedar tahu dari ayat ini? Atau sekedar teori? Kamu harus mengalami. Supaya kamu tahu. Yes. Bahwa Allah saudara, Allah saya, turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, enggak semuanya baik. Enggak semuanya. Tapi kita tahu sekarang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang tidak baik, baik yang baik. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi apapun masalah, tantangan, pergumulan yang kamu hadapi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh yang paling simple, masa pandemi kemarin. Banyak orang Kristen yang komplain, kenapa Tuhan biarkan pandemi begitu lama terjadi, 2-3 tahun. Ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Betul? Banyak orang Kristen yang komplain, kenapa Tuhan marah? Apakah Tuhan marah sama kita? Apakah Tuhan menolak? Saudara harus kembali kepada Alkitab. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau pertukaran. Artinya semua yang baik hanya diberikan dari surga. Surga nggak punya virus, nggak punya penyakit. Bagaimana surga bisa memberikan virus penyakit kalau di sana tidak ada? Nggak ada. Semua yang baik datangnya dari atas. Lebih daripada itu, yang lain bukan dari surga. Amin. Kenapa nggak ada yang bilang amin? Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu sesuatu yang tidak baik terjadi, pandemi kemarin, apa terjadi? Sekalipun situasinya tidak baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada pemulihan dalam hidupmu. Apalagi yang baik yang terjadi kemarin.
Injil begitu cepat tersebar. Betul? Tuhan Yesus berkata, beritakan Injil. Kita beritakan Injil melalui internet, melalui online. Begitu cepat tersebar. Sebelum ada pandemi, Injil begitu lambat tersebar. Tapi begitu ada pandemi, Injil begitu cepat tersebar. Sampai ke seluruh dunia. Artinya apa? Sebentar lagi Tuhan mau datang. Lebih cepat datang, lebih baik. Amin. Apalagi kebaikan yang kita bisa lihat. Ada begitu banyak orang, semakin banyak orang yang datang sama Yesus. Jadi sekalipun situasinya nggak baik, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara bisa lihat dalam cerita Yusuf. Waktu kamu lihat ceritanya secara panoramik, kejahatan demi kejahatan, hal-hal yang tidak baik yang menimpa Yusuf satu persatu. Ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk Yusuf, tapi kebaikan satu bangsa. Tuhan pelihara bangsa ini dari kelaparan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Banyak orang Kristen yang memiliki pikiran yang salah tentang ayat ini. Oh Pak, Tuhan hanya turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang Kristen yang hanya mengasihi Dia, Pak. Bagaimana kalau orang-orang Kristen yang tidak mengasihi Dia? Kalau begitu Tuhan tidak turut bekerja dalam segala sesuatu. No. Saya percaya semua orang Kristen memiliki karakteristik mengasihi Dia. Semua. Sekalipun kadarnya berbeda-beda. Tergantung pewahyuan yang mereka miliki. Salah satunya apa? Tentang pengampunan dosa. Karena Tuhan pernah berkata, banyak diampuni, banyak berbuat kasih, sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Kalau kamu tahu dosamu yang banyak diampuni, maka kamu semakin mengasihi Tuhan. Semakin bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau kamu hanya tahu dosamu yang sedikit diampuni, Tuhan berkata, sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tapi ayat ini pun tidak mengatakan ada kadar kasihnya. Ayat ini tidak berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi, sangat mengasihi Dia. Tidak. Mengasihi Dia. Dan saya percaya semua ayat ini berlaku untuk semua orang Kristen. Saya percaya semua orang Kristen memiliki karakteristik mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Allah punya rencana dalam hidupmu. Jadi kalau saudara baca lagi nanti ayatnya dari awal, dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Kita yang menangkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Setelah itu kita punya akses masuk dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah menerima pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Kemudian apa terjadi? Setelah kamu diselamatkan, dibenarkan, Allah mau membawa saudara. Allah punya rencana dalam hidupmu. Dia mau membawa saudara masuk dalam kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula. Banyak orang Kristen juga yang memiliki pikiran yang salah tentang ayat ini. Wah, kalau gitu Tuhan gak adil dong Pak. Dari semula Dia tentukan siapa-siapa saja yang selamat, siapa-siapa saja yang tidak selamat. Kalau begitu Tuhan menentukan dari semula siapa saja yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Bukan begitu. Tidak demikian. Ingat baik-baik. Saudara dan saya hidup di dalam waktu. Masa lalu, sekarang, masa yang akan datang. Sedangkan Tuhan, Dia hidup di luar waktu. Dia hidup di luar waktu. Dia tidak terbatas dengan waktu. Sedangkan saudara dan saya hidup dalam waktu. Masa lalu, saudara punya masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan hidup di luar waktu.
Karena dia hidup di luar waktu, jadi dia bisa melihat seluruh rangkaian hidupmu. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan dia tahu, karena dia hidup di luar waktu, dia tahu siapa-siapa saja, manusia-manusia yang mana saja, yang oleh karena kehendak bebasnya. Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan tahu manusia siapa-siapa saja yang oleh karena kehendak bebasnya, yang mau percaya dan terima Yesus, dan yang tidak mau percaya dan yang menolak Yesus. Dia tahu sejak semula. Kenapa? Karena dia hidup di luar waktu. Dia tahu. Dan dia tahu saudara dan saya, oleh karena kehendak bebasnya, hari ini kamu ada di tempat ini. Dia tahu. Bukan dia tentukan, oh ini selamat, ini nggak selamat. Enggak. Tapi oleh karena kehendak bebasnya, dia tahu siapa-siapa saja yang terima Yesus, yang mau percaya sama Yesus, yang tidak mau percaya sama Yesus, dan yang menolak Yesus. Dia tahu. Amin. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ini rencana Tuhan dalam hidupmu. Setelah kamu diselamatkan, kamu dibenarkan, Tuhan membawa kamu masuk dalam satu kemuliaan. Apa itu? Menjadi sama seperti anaknya. Ini rancangan Tuhan dalam hidupmu. Masuklah dalam rancangan Tuhan. Jangan hidup menurut rancanganmu sendiri. Jangan. Oh iya Pak, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus punya ini, saya harus punya ini. Ingat baik-baik. Enggak ada yang salah. Tapi hari ini kamu tahu rancangan Tuhan dalam hidupmu. Setelah kamu diselamatkan, siapa saudara dan saya dulu? Kita dibawa keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin, diselamatkan. Dibenarkan. Amin. Sekarang Tuhan mau membawa kamu masuk ke dalam kemuliaan. Apa itu? Menjadi sama seperti anaknya. Menjadi sama seperti anaknya. Kalau kamu mengerti rancangan Tuhan, kamu gak pusing sama yang saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini. Gak usah pusing. Atau kamu in line dengan rancangan Tuhan dalam hidupmu, maka semuanya kehidupanmu akan ditambahkan. Kenapa? Kamu menjadi sama seperti anaknya. Kamu menjadi sama seperti anaknya. Ingat baik-baik. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Allah mengasihimu? Amin. Kalau lagi banyak berkat, Tuhan, Engkau begitu mengasihi saya. Kalau lagi sakit, Tuhan, kenapa Engkau nggak sayang sama saya? Saudara mau kasih Tuhan menjadi sempurna dalam hidupmu? Kalau kamu punya keberanian percaya, sama seperti Dia. Sama seperti Dia. Kita juga ada dalam dunia ini. Dalam Alkitab versi New King James terjemahannya, as He is. As He is. Present tense. Sekarang. Sebagaimana keadaan Yesus sekarang. Di mana Yesus ada sekarang? Di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di tempat yang tinggi. Alkitab berkata, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Saudara boleh sebut nama penyakit apapun. Kalau dokter punya nama penyakit dalam tubuhmu sekarang, saya mau kasih tahu, nama Yesus jauh lebih tinggi. Amin. Lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, dari kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Dan semua musuh ada di bawah telapak kaki Yesus. Amin. Musuh yang terbesar, yang dikalahkan yang terakhir apa? Maut. Musuh yang terbesar sudah dikalahkan di telapak kaki Yesus. Kalau musuh yang terbesar ada di telapak kaki Yesus, apalagi musuh-musuh yang lain yang kecil-kecil. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, duduk di sebelah kanan, duduk apa artinya duduk? Rest. Apa artinya rest? Pekerjaannya sudah selesai. Semua musuh sudah dikalahkan. Yang terbesar sekalipun sudah ada di bawah telapak kaki Yesus.
Amin. Sebagaimana keadaan dia di surga, demikianlah keadaan saudara dan saya sekarang di dunia ini. Sama. Ini rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dia mau membawa kamu masuk dalam kemuliaan, menjadi sama seperti anaknya. Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara mengerti rancangan Tuhan dan kamu mau masuk, dan kamu mau inline, kamu sama seperti Yesus. Apakah Yesus di surga sakit-sakitan? No. Demikianlah keadaanmu di bumi. Tidak ada penyakit. Jadi ayat ini begitu luar biasa. Bukan hanya sekedar pernyataan, tapi ini bisa saudara perkatakan setiap hari. Waktu kamu sakit, Tuhan, apakah engkau di surga sakit? Tidak. Demikianlah saya sekarang di dunia ini. Saya sehat. Amin. Apakah dia kekurangan di surga? Dia kekurangan? Tidak. Tuhan, sebagaimana engkau di surga, begitu berkelimpahan. Jalan di surga emas. Demikianlah sekarang saya di dunia ini. Saya tidak pernah kekurangan. Menjadi sama seperti Yesus. Itu sebabnya kalau kamu mau masuk dalam rancangan Tuhan, sudah nggak usah pusingin yang lain. Kesehatanmu, amin, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, apalagi masa depan anak-anakmu, nggak usah pusing. Kenapa? Sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaan saya. Sama. Tuhan mau membawa kamu masuk ke dalam kemuliaan anaknya, menjadi sama seperti anaknya. Kamu nggak usah pusing, semuanya ditambahkan. Jadi yang terpenting adalah sekarang bagaimana caranya saya masuk dalam rancangan Tuhan, menjadi sama seperti anaknya. Bagaimana caranya? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Apa itu? Roh Kudus. Amin. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kamu diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalammu. Ingat, kamu hidup di bawah kasih karunia. Kamu tidak dituntut untuk menjadi serupa dengan anaknya. Tidak. Kamu mau menjadi serupa dengan anaknya? Apa yang kamu butuhkan untuk menjadi serupa dengan anaknya? Disuplai. Kasih karunia bukan tentang tuntutan, tapi kasih karunia berbicara tentang ketersediaan. Tuhan menyelamatkan kamu, Tuhan membenarkan kamu. Amin. Kemudian oleh karena iman, karena kasih karunia, kamu punya jalan masuk kepada kasih karunia. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Dan Tuhan mau membawa kamu masuk dalam kemuliaan. Bagaimana caranya? Menjadi sama seperti anaknya. Bukan dengan tuntutan. Kamu harus begini. Supaya menjadi sama seperti Yesus, kamu harus begini. Jangan begini, jangan begitu. Kamu gak akan pernah sanggup menjadi sama seperti Yesus dengan kekuatan kamu. Tidak akan pernah sanggup. Tapi untuk bisa menjadi sama seperti Yesus, masuk dalam kemuliaannya, menjadi sama seperti dia, menjadi serupa dengan gambarnya, Tuhan supply. Wow. Tuhan supply. Bukan dengan kekuatanmu, dengan Roh Kudus yang ada di dalam. Bagaimana caranya? Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan. Amin. Saudara tahu, ketika saudara berdiri di depan cermin, kamu melihat siapa? Kamu melihat Yesus. Amin. Karena kata mencerminkan di sini, terjemahannya adalah kata trisomai yang artinya beholding, to look, to behold, memandang, melihat. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Ketika kamu melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, kamu mencerminkan kemuliaan Dia. Amin. Karena kamu melihat Yesus, kamu mencerminkan kemuliaan Yesus.
Dari mana kemuliaan itu? Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus ada di dalam. Atau kamu melihat Yesus dalam firman, lihat pekerjaan sudah diselesaikan. Roh Kudus mencerminkan kemuliaan Tuhan dari dalam. Amin. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus. Maka kemuliaan itu setiap kali kamu melihat Yesus, apa yang terjadi? Kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Bukan karena kekuatan kamu diubahkan jadi sama seperti Dia, tapi oleh kekuatan Roh Kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi betapa pentingnya kamu memandang Yesus, terus melihat Yesus. Beginilah caranya kamu menjadi sama seperti anaknya, masuk dalam kemuliaan. Ini rancangan Tuhan buat setiap orang yang dipanggil. Saudara dan saya masuk dalam rancangan Tuhan, menjadi sama seperti anaknya. Bagaimana caranya? Selalu melihat Yesus. Selalu melihat Yesus. Saudara masih ingat peristiwa setelah Yesus kasih makan 5.000 orang? Masih ingat yang saya ceritain? Dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Sampai tengah malam dia berdoa. Kemudian murid-muridnya naik ke perahu terlebih dahulu, mau menyeberang ke Betsaida. Alkitab berkata, laut bergelora karena angin sakal. Mereka mendayung 2-3 mil, nggak ada progres, nggak ada kemajuan. Dan akhirnya Yesus turun menjumpai murid-murid tepat jam 3 malam. Dengan berjalan di atas air. Dan murid-murid mengira Yesus hantu. Tapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dan Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Selama mata Petrus memandang Yesus, selama mata Petrus melihat Yesus, Petrus menjadi sama seperti Yesus. Bukan dengan kekuatan dia. Bukan. Selama mata Petrus memandang Yesus, Yesus di atas air, Petrus di atas air. Yesus di atas badai, Petrus di atas badai. Ini rahasia hidup dan berjalan sebagai orang Kristen dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Masuk dalam kemuliaannya. Menjadi sama seperti Dia. Sebagaimana keadaan Dia di surga. As He is. Bukan as He was. Waktu Dia datang dalam dunia ini. Sekalipun hidup kita sama seperti Dia yang pernah datang dalam dunia ini. Nyembuhin orang kusta, tahir, itu pun oke. Itu pun oke. Tapi kamu menjadi sama seperti Dia yang sekarang ada di surga. Duduk di sebelah kanan. Jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Amin. Semua musuh ada di bawah kaki Yesus. Itulah keadaanmu sekarang. Sama seperti Dia. Selama kamu memandang Yesus. Tapi apa yang terjadi? Waktu Petrus mulai berpaling dari Yesus. Ketika dia tidak lagi melihat Yesus. Dia merasakan badainya. Dia merasakan gelombangnya. Dia lihat semuanya. Apa yang terjadi? Dia tidak lagi menjadi sama seperti Yesus. Dia tenggelam. Tapi puji Tuhan, sekalipun Petrus berpaling, Yesus tidak pernah berpaling. Yesus menolong Petrus. Sekalipun kamu berpaling dari Yesus, Yesus tidak pernah berpaling dari saudara. Tapi jangan berpaling dari Yesus. Amin. Selalu melihat Yesus. Selalu lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Kamu menjadi sama seperti Yesus. Jadi ini rancangan Tuhan. Rancangan Allah. Buat semua orang percaya. Amin. Ingat baik-baik, siapa dulu saudara, siapa dulu saya. Siapa kita dulu. Tuhan begitu baik. Dia membawa kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia selamatkan kita. Amin. Kemudian dia bukan hanya selamatkan, dia benarkan saudara. Dia benarkan saya. Dan lebih daripada itu, dia mau membawa kamu masuk dalam satu kemuliaan. Gak main-main. Apa itu? Menjadi sama seperti anak. Menjadi sama seperti anaknya. Apakah saudara dan saya sanggup? Gak sanggup. Kalau dengan kekuatan kita gak pernah sanggup menjadi sama seperti Yesus. Dia satu-satunya manusia yang sempurna yang pernah datang. Gak akan pernah sanggup kalau kita mau menjadi sama seperti Dia dengan kekuatan kita. Gak akan pernah sanggup. Tapi karena kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia bukan tentang tuntutan. Kasih karunia tentang supply. Bahkan untuk menjadi sama seperti anaknya pun. Supply.
Bagaimana caranya? Bukan dengan kekuatanmu. Dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam. Bagaimana caranya? Selalu memandang Yesus. Kita semua mencerminkan. Beholding, to behold, to look. Melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Maka perhatikan baik-baik. Roh Kudus yang ada di dalammu mencerminkan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan yang lebih besar. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan. Kamu jadi sama seperti Yesus. Itu sebabnya selalu melihat Yesus. Dan dalam hal ini kasih Tuhan menjadi sempurna. As He is, so are we in this world. Hanya itu saja. Nggak usah pusingin karirmu, nggak usah pusingin bagaimana bisnismu nanti, nggak usah pusingin bagaimana kehidupan masa depan anak-anakmu, nggak usah pusingin. It is okay kalau kamu punya cita-cita yang baik. Tapi kamu nggak usah pusingin itu semua. Karena ingat baik-baik, hidup di bawah kasih karunia semuanya tentang supply. Diberikan inline dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Masuk dalam rencana Tuhan. Apa itu? Menjadi sama seperti anak. Lihat Yesus, selalu lihat Yesus, selalu lihat Yesus. Kamu diubahkan menjadi sama seperti Dia. Amin. Sama seperti Dia yang mana? Yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang, yang sedang duduk di sebelah kanan Bapaknya. Dia sehat, kamu harus sehat. Dia tidak pernah kekurangan. Kamu tidak pernah kekurangan. Semua musuh ada di bawah kaki Dia. Penyakit, nama penyakit apapun, hari ini kamu juga harus sehat. Dokter boleh sebut nama penyakit apapun secara medik. Saudara tinggal berkata, Tuhan, sebagaimana keadaanmu di surga hari ini, sehat. Tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada darah tinggi, hari ini aku sehat. Tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada darah tinggi. Amin. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, pemberontakan anak-anakmu, semuanya sudah ada di bawah kaki Yesus. Sebagaimana semua musuh-musuh ada di bawah kakimu Tuhan, demikian juga semua musuh-musuh, termasuk pemberontakan anak-anak, termasuk apapun, semuanya sudah di bawah kaki saya. Semuanya sudah dikalahkan. Sebagaimana keadaanmu di surga, duduk di atas semua musuh-musuh. Demikian saya juga, duduk di atas semua musuh-musuh. Saya mau kasih tahu, nggak usah pusingin yang lain. Ketika kamu inline, masuk dalam rencana Tuhan, semua area dalam hidupmu, semuanya pasti indah. Pasti indah. Sama seperti Dia, kamu dalam dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kalau kamu mengerti rancangan Tuhan dalam hidupmu hari ini, setelah kamu diselamatkan, dibenarkan, Tuhan membawa kamu masuk dalam satu kemuliaan. Apa itu? Menjadi sama seperti anaknya. Saya nggak sanggup Pak menjadi sama seperti Yesus. Enggak, kamu sanggup. Bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Selalu lihat Yesus, maka Roh Kudus yang ada dalammu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Membawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi lebih besar, serupa dengan gambarnya. As He is, so are we in this world. Dengan kemuliaan dan meriah bagi nama ini. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat sangat baik. Siapakah kami dulu Tuhan? Orang-orang yang kotor, terbuang. Tetapi Engkau telah membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Mengutus anak-Mu datang ke dalam dunia ini, memberikan nyawanya. Bukan hanya menghapus semua dosa kami, bukan hanya menyelamatkan kami, tapi membenarkan kami di hadapan-Mu, menempatkan kami tidak bercacat, tidak bercela, kudus, dan membawa kami masuk dalam kemuliaan, menjadi sama seperti anak. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. As He is, so are we in this world. Hari ini kami tahu panggilan Tuhan dalam hidup kami. Buat kami orang-orang yang terpanggil. Itu sebabnya hari ini kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Kami tidak mau lagi pusing dengan rencana kami Tuhan.
Hari ini kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Selalu melihat Yesus setiap hari. Dan kami percaya kami akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Menjadi sama seperti Engkau. Menjadi sama seperti Engkau, bukan pada waktu Engkau datang ke dalam dunia ini, tapi menjadi sama seperti Engkau yang sekarang sedang duduk di atas sorga, di sebelah kanan Bapa. Jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Semua musuh-musuh ada di bawah kaki kami. Itu sebabnya ketika kami menjadi sama seperti Engkau, dalam kemuliaan yang lebih besar, kami percaya Tuhan, seluruh area kehidupan kami juga sama seperti kehidupan yang Kau miliki. Semua musuh sudah ada di bawah kaki kami. Penyakit, penderitaan, apapun, bahkan maut ada di bawah kaki kami. Dokter boleh punya nama penyakit atas anak-anakmu di tempat ini, tapi nama-Mu Tuhan jauh lebih tinggi dari nama penyakit mereka. Dalam nama Yesus, semua penyakit disembuhkan hari ini. Sebagaimana keadaan Yesus di sorga sehat, demikianlah keadaan anak-anak-Mu hari ini sehat dalam dunia ini Tuhan. Engkau sembuhkan semua penyakit mereka. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana di sorga Engkau tidak pernah kekurangan, demikianlah di bumi ini anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan. Kau berkati Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka butuhkan dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan supply. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan anak-anak mereka terjamin. Karena firman-Mu yang mengatakan bahwa anak cucu orang benar akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Artinya masa depan mereka diberkati Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin.